Ada yang mau ditanyakan dari temennya ke Fahri? Pas? Pas kah? Pas ya. Oke. Kalau pas berarti Fahri tadi nomor apa? 12 ya, tanggal 12 kali 2. 24 dibagi 3. Bisa nggak 24 bagi 3? Bisa. Berapa? 8. Saya Pak. Sama-sama. Oke, Daris. Silakan Daris. Kamu tentang apa, Daris? Saya tentang uji exact Fisher dua sampel. Oke, mau 2 sampel boleh, silakan exact Fisher. Exact Fisher. Izin share screen ya Pak. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gedein lagi Daris. Jadi Gedein lagi. 100%. Iya ya Pak. 100% ini loh bikin. Ya. Ini. Soalnya Ya. Takutnya Fatah nggak kelihatan. Jadi di sini saya mendapatkan uji exact Fisher. Langsung saja, yang mau saya uji itu adalah adanya perbedaan, ada atau tidaknya perbedaan frekuensi antara mahasiswa yang sering berolahraga bila ditinjau berdasarkan kategori indeks massa tubuh mahasiswa tersebut. Jadi sebentar, ini ngitung massa tubuhnya gimana? Oh, normal tidak normal ya? Tahunnya gimana dia? Normal. Tahun dia normal sama tidak normal? Itu nanti ada perhitungannya Pak. Oh. Iya, nanti ada perhitungannya. Oke, silakan. Jadi mungkin di sini sekilas saya mengambil sampel dari populasi itu dari mahasiswa Politeknik Statistika STIS angkatan 60 yang tergabung ke dalam Himada Kajaba atau Keluarga Jawa Barat dan Banten. Di sini saya sengaja dipersempit lagi biar tidak terlalu luas. Langsung saja. Metodologinya itu survei dilakukan mengenai tadi perbedaan frekuensi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, didapatkan sebanyak 29 responden. Nah, tetapi karena pada pengujian exact Fisher ini itu biasanya tuh sampelnya itu harus kurang dari 20, sehingga saya ambil lagi data sampel dengan ukuran 19 orang. Itu dengan menggunakan metode simple random sampling. Nah, lalu pada kuesioner itu hal-hal yang saya tanyakan ada 6. Pertama, jenis kelamin, usia, waktu saat terakhir kali berolahraga, lalu frekuensi aktivitas olahraga dalam tiap minggunya, lalu waktu yang dibutuhkan untuk berolahraga, lalu berat badan dan tinggi badan. Nah, berat badan dan tinggi badan ini digunakan untuk perhitungan indeks massa tubuh. Nah, meskipun variabel yang ditanyakan cukup banyak, tetapi variabel utama yang akan digunakan dalam pengujian itu cuman ada 3, yaitu frekuensi aktivitas olahraga dalam seminggu, lalu berat badan dan tinggi badan. Sisanya digunakan untuk keperluan penjelasan deskriptif saja. Nah, ini adalah perhitungan indeks massa tubuh. Jadi berat badan dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Nah, ini ada kategorinya nih.
pada IMT. Nah, kategorinya bisa dilihat ada ringan, normal, dan gemuk. Nah, di sini saya kategorikan ulang, ketika mahasiswa memiliki normal, maka ketika mahasiswa memiliki IMT yang normal, maka dia akan masuk ke kategori normal. Lalu yang kedua, ketika mahasiswa memiliki kategori IMT ringan atau gemuk, maka saya kategorikan menjadi tidak normal. Jadi pada pengujian ini cuma ada 2 kategori, normal dan tidak normal. Oke. Seperti itu. Lalu ini saya hipotesis pada pengujian kali ini itu H0-nya tidak ada perbedaan indeks massa tubuh antara mahasiswa STIS pada himpunan Kajaba angkatan 60 yang cukup atau sering melakukan olahraga dengan mahasiswa yang sangat jarang melakukan olahraga. Nah, jadi tadi kan ada frekuensi itu, ada frekuensi berolahraga dalam seminggu. Nah, ini tuh dibagi, kategori frekuensi ini tuh dibagi ke dalam 2, yaitu cukup atau sering dan sangat jarang. Jadi ada 2 kategori. Nah, H1-nya tidak terdapat perbedaan indeks antara mahasiswa STIS. Ini pengujian ini dilakukan dengan tingkat signifikasi alfa 0,05 atau 5%. Nah, mungkin ini cara bila pengujian eksak visa ini dilakukan dengan cara manual, maka harus membuat terlebih dahulu tabel kontingensi 2x2 seperti ini. Nah, lalu nanti ada perhitungan P0 atau peluangnya, lalu juga ada nanti dibuat tabel kontingensi ekstrim, lalu dihitung juga peluang ekstrimnya, lalu P total adalah penjumlahan dari tiap peluang yang sudah dihitung. Nah, mungkin langsung saja ke pembahasan dan hasil. Ini data responden, data keseluruhan responden. Enggak kelihatan sih, susah. Ya, terus ke bawah. Ini. Lalu ini data sampel yang 19 orang yang sudah dilakukan. Nah, ini dari data sampel ini kan dapat berat badan, tinggi badan. Lalu setelah itu saya hitung indeks massa tubuhnya ini dan saya kategorikan langsung ke dalam normal atau tidak normal. Nah, mungkin yang pertama ada analisis deskriptif dulu. Analisis deskriptif yang digunakan itu yang dari data responden sebanyak 29 mahasiswa. Di sini responden hampir merata antara laki-laki perempuan, hampir setengah-setengah. Lalu usia, kebanyakan mahasiswa berusia 20 tahun. Ada yang 30 tahun? Ini ada yang 30. TB. Nah, itu sepertinya ini Pak, tipe nulis sepertinya. Oh, itu diikutkan dalam sampel nggak? Ikut dalam sampel yang 19 nggak dia? Nah, sepertinya sih tidak. Soalnya usia ini tidak berpengaruh dalam perhitungan sih, Pak. Cuma deskripsi aja. Lalu ini dapat dilihat kapan terakhir kali berolahraga itu ternyata pada minggu saat kuesioner ini disebar. Ternyata masih baru-baru. Lalu berapa kali dalam seminggu Anda berolahraga? Nah, ini sebarannya. Kebanyakan sih 1-2 kali atau cukup ya. Ada 34% sangat jarang, dan sisanya 20% itu sering, lebih dari 2 kali tiap minggu. Lalu ini waktu yang biasanya Anda perlukan untuk berolahraga, ternyata hampir merata. Ada yang 5-10 menit, ada yang 10-25 menit, dan ada yang 25 menit ke atas. Ini sebaran berat badannya dan tinggi badan. Nah, ini pada pengujian menggunakan software SVS terlebih dahulu. Di sini variabelnya kita tabulasi yang baru, kan tadi sebelumnya dari file yang mentahannya itu banyak ya. Nah, pada SVS ini tuh harus dibikin lagi tabulasi data baru untuk membuat istilahnya tuh tabel kontingensi 2x2 versi SPSS-nya. Ini variabel yang dibutuhkan tuh kategori IMT yang normal dan tidak normal, kategori frekuensi olahraga, cukup sering, dan
sangat jarang. Lalu frekuensi. Nah, di sini ini yang pada variabel kategori IMT itu ada normal, tidak normal, sering atau cukup, dan sangat jarang. Nah, ini di sini. Pada kategori IMT 1 dan kategori frekuensi olahraga 1, artinya tuh mahasiswa yang sering atau cukup berolahraga serta memiliki IMT yang normal, ternyata ada sebanyak 8. Dan mahasiswa dengan IMT yang tidak normal dan sering atau cukup melakukan aktivitas olahraga itu ada sebanyak 3 orang. Dan mahasiswa dengan IMT normal dengan frekuensi olahraga yang sangat jarang itu ada 5 orang. Lalu mahasiswa dengan IMT tidak normal dengan frekuensi olahraga yang sangat jarang ada 3 orang. Nah, pengujian Fisher, exact Fisher 2 sampel ini itu pada SPSS terdapat pada opsi cross tabs. Opsi cross tabs. Jadi dari data lalu dari analisis data ke analisis deskriptif, lalu di situ ada pilihan cross tabs. Hal yang pertama dilakukan adalah kita tentukan dulu penimbangnya. Penimbangnya kan di sini adalah frekuensi, variabel frekuensi. Itu scale-nya belum diganti ya? Lalu penimbang, lalu masuk bentar. Itu untuk yang kategori IMT sama kategori frekuensi olahraga masih scale itu? Oh iya Pak. Oh iya. Belum ini. Tapi coba lagi terus. Harusnya. Yang ini yang 2 ini loh. Harusnya dirubah. Iya, harusnya nominal atau ordinal dulu dong. Iya. Kalau misalnya ini. Iya Pak. Ya lupa Pak. Ya mungkin ya ada kesalahan pada. Ya lanjut dulu. Ini kita tentukan variabel kategori IMT sebagai baris dan kategori frekuensi olahraga sebagai kolom. Lalu pada opsi statistics ini centang chi-square. Pada opsi cells display centang observed. Lalu klik OK. Lalu ini adalah hasilnya. Ini merupakan tabel kontingensi 2x2. Ini berdasarkan. Lalu di sini ini adalah hasilnya. Dan yang kita lihat itu adalah ini. Pada ini baris Fisher exact test dan pada two-sided. Karena pengujian ini itu merupakan pengujian yang 2 sisi atau 2 arah. Nah, dilihat dari hasilnya ternyata nilai p-value-nya itu bernilai 1. Dan artinya ini lebih besar dari nilai 2 kali alfa. Kenapa dikali 2? Karena pengujian ini 2 arah, di mana nilai 1 lebih dari 0,1, sehingga keputusannya adalah gagal tolak Kano. Artinya belum cukup bukti untuk mengatakan bahwa dengan tingkat signifikansi alfa 0,05 terdapat perbedaan indeks massa tubuh IMT antara mahasiswa STIS pada Himadaka Jabar 60 yang cukup atau sering melakukan olahraga dengan mahasiswa yang sangat jarang melakukan olahraga. Jadi intinya tuh tidak ada perbedaan. Belum, artinya sama. Nah, lalu pada pengujian menggunakan software R, ini langkah-langkahnya sama. Pertama, kita membuat data tabulasi tabel kontingensi 2x2. Ini kodenya, dan bisa kita lihat hasilnya. Ini sama, tabel kontingensinya seperti yang pada SPSS. Lalu lakukan pengujian Fisher dengan menggunakan fungsi Fisher.test. Seperti ini, jangan lupa ininya two-sided karena pengujian ini 2 arah. Dan didapatkan hasilnya, di sini p-value-nya sama, hasilnya 1. Karena p-value-nya sama, berarti kesimpulannya juga sama, yaitu tidak ada perbedaan.
Nah, lalu ini pengujian menggunakan cara manual. Pertama, ini kita memasuk tabulasi data lagi, membuat tabel kontingensi 2x2. Setelah itu kita menghitung peluang P0-nya. Berdasarkan rumus ini, didapatkanlah P0-nya itu 0,34. Nah, setelah itu kita bikin tabel kontingensi 2x2 yang ekstrim, yang kombinasi yang ekstrimnya. Kalau yang sebelumnya kan ini, terus yang ekstrimnya, yang tabel kontingensi ekstrim pertama itu kita ubah. Yang penting marginalnya, total marginalnya tuh sama, nggak berubah. Didapatkanlah seperti ini datanya, didapatkan hasil dari P1, dihitung, dapat 0,001. Lalu yang kedua, kombinasi yang kedua, kita mendapatkan hasil seperti ini. Dihitung lagi, peluang ekstrimnya didapatkan 0,017. Lalu kita hitung lagi peluang ekstrim yang ketiganya, ini tabel kontingensi ekstrimnya. Pokoknya ini tuh dirubah-rubah, si 4 ini tuh dirubah-rubah, asal ininya nggak berubah. Didapatkan lagi hasilnya 0,141, lalu masih ada lagi ternyata kombinasinya, didapatkan lagi peluangnya 0,023, ada lagi ternyata, didapatkan lagi peluang ekstrim kelima 0,34, dan ini yang terakhir, kombinasi terakhir, didapatkan lagi peluangnya 0,136. Nah, akhirnya sampailah ke perhitungan P total. Itu menambahkan keseluruhan peluang-peluang yang sudah dihitung, dan hasilnya adalah 0,998. Cukup mendekati angka 1. Artinya kesimpulannya pun sama demikian dengan pengujian yang menggunakan SPSS dan R. Ya, kesimpulannya ternyata tidak terdapat perbedaan antara mahasiswa yang cukup sering berolahraga dengan mahasiswa yang sangat jarang berolahraga bila ditinjau berdasarkan kategori indeks massa tubuhnya. Seperti itu. Terima kasih. Ya, oke. Ya, nanti dicoba lagi untuk yang itu ya. Tadi kalau scale-nya diubah tadi, apakah dia mempengaruhi hasil atau tidak gitu. Oh iya, karena baik Pak. Takutnya dia masih kebaca sebagai bukan kategorik gitu kan di situ. Ya, walaupun di cross tab kan bisa 2x2 juga. Iya, terima kasih Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari Daris? Ya, sangat lengkap sekali tadi saat dari Daris. Ada mau ditanyakan? Saya mau nanya Pak. Silakan Aldo. Maaf Pak, nggak bisa kamera karena jaringan buruk di sini Pak. Ya, kamu di mana ini? Di Medan kan? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Di Jakarta Pak. Masa sih buruk? Ya. Cuman wifi-nya reconnect terus Pak. Ya wes. Jadi yang mau saya tanyakan tadi, tadi kombinasi P-nya itu didapat dari mana ya? Kok bisa ada 6 gitu Pak? Soalnya tadi saya nggak lihat gitu Pak caranya tadi. Ya, silahkan Daris. Kombinasi 6-nya itu dari mana sampai 6 itu? Oh iya, baik. Izin saya share screen lagi ya Pak. Ya, silahkan. Perhatikan Dok. Iya Pak. Nah, jadi nah ini kan tabel kontingensi awal, ya kan? Yang ini. Nah, peluang ekstrimnya itu didapatkan dengan mengkombinasikan keempat angka ini. Jadi misal, kita yang 3 ini, kalau kita pindahkan satu angka ke sini, nah, berarti kan kalau yang 3 ini pindah satu angka ke sini, maka yang dari sini pun
harus pindah angka 1 ke sini biar marginal yang ini ya tetap sama. Nah, contoh, pertama kita pindahkan dulu yang 3 ini ke kiri ini. Berarti di sini ada 4, di sini jadi 2. Dan di sini pindahin 1 ke sini, berarti di sini 7, di sini 6. Nah, kita lihat di sini ada yang 7, 6, 4, 2. Dan marginalnya pun masih tetap sama nilainya. Tidak ada yang berubah. Nah, itu merupakan salah satu cara untuk menentukan tabel kontingensi ekstrimnya itu seperti itu. Nah, lalu dari sini kita bisa mendapatkan kombinasi lainnya lagi. Kita duanya pindahin lagi ke sini 1 misal. Berarti di sini 5, di sini 1. Terus yang tadi pindahin lagi 1 ke sini. Di sini 6, di sini 7. Nah, kita lihat. Nah, 6, 7, 5, 1. Ini pun merupakan tabel kontingensi, dapat dikatakan sebagai tabel kontingensi ekstrim karena merupakan kombinasi yang sesuai gitu. Soalnya ininya kan masih tetap sama. Dan seterusnya. Dan banyak lagi. Pokoknya langkahnya seperti itu. Mungkin Ya, itu ya, Do ya. Bisa saja. Iya, Pak. Oke, ada lagi? Ada lagi yang lain? Izin bertanya. Ya, Iza, silakan, Za. Oh iya, itu gimana ya caranya kalau kita tuh udah tahu apakah semuanya sudah kita sudah kita hitung gitu. Kalau ini kan kita tahu dari percobaan ya, ternyata dapatnya 6 gitu. Ada nggak kita suatu cara supaya dapetin ada 6 kemungkinan tanpa kita ngitung manual dulu gitu. Misalnya kalau ya gitu aja sih. Ya, gimana, Dares? Ya, baik. Mungkin kalau bertanya seperti itu, saya kurang tahu jawabannya karena memang yang saya tahu caranya itu kita coba satu-satu kombinasikan sampai mentok, sampai nggak ada lagi kombinasi yang bisa dibentuk. Ya. Seperti itu sih mungkin setahu saya, karena sebanyak-banyaknya kombinasi pun nggak akan banyak banget gitu. Sepertinya sih kayak gitu. Iya. Yang jelas saya tidak tahu cara menentukan banyaknya kombinasi secara perhitungan matematis seperti itu. Saya nggak tahu. Saya cuma coba-coba satu persatu dan sampai mentok. Seperti itu sih. Ya, emang nggak ada rumus praktisnya ya, Iza ya. Ya memang dia harus dicoba satu-satu. Kira-kira mana nih yang peluang kombinasinya masih bisa kita lakukan gitu ya. Nah, tadi sudah dicoba satu-satu sama si Daris ya. Dan hasilnya udah paling minimum ini ya. Udah maksimum lah ya, udah maksimum ada 6 kombinasi itu. Karena kalau kita iniin lagi udah nggak bisa lagi gitu. Ya, memang harus kita coba satu-satu ya. Gitu ya. Nanti ujian juga sama, harus dicoba satu-satu juga. Oke ya. Ya paling enggak kalau ujian nggak sebanyak inilah. Nggak sampai 6 gini lah. Mungkin sedikit lah ya. Nggak tahu ujiannya pilihan ganda atau maunya pilihan ganda atau ini. Kalau pilihan ganda sih saya enak, cepet koreksinya. Pilihan ganda cuma 10 gitu pilihan gandanya, tapi kan harus benar semua gitu. Salah satu udah langsung fatal itu. Salah satu dapat 90 udah langsung. Oke. Sudah, nggak ada lagi yang mau ditanyakan? Pak. Dari yang siapa? Ini. Sita. Sita ya, silahkan Sita. Boleh izin menjawab pertanyaan Iza? Boleh, silahkan. Jadi, Daris boleh minta tolong tabel pertama nggak?
tabel pertama dari iya. Ya, bawah dikit tadi. Ya. Jadi sebenarnya kita tuh mereduksi sampai bisa jadi 0. Nah, untuk 8 itu kan A, 5 itu B, 3 itu C, dan 3 sampingnya lagi itu D. Pertama kita reduksi yang kira-kira bakal bisa 0. Misalnya C kan, karena dia paling kecil. Dia bisa 0. Tapi kita nggak langsung bikin dia 0. Kita bikin dia 2, kita hitung p-value-nya. Kita bikin dia 1, kita hitung p-value-nya. Dan kita bikin dia 0, kita hitung lagi. Terus setelah selesai di sel C, kita ke sel D karena dia juga kecil, paling kecil di antara yang lain maksudnya. Terus kita reduksi jadi 2, hitung, reduksi jadi 1, hitung, jadi 0, hitung. Terus untuk sel B yang 5, itu kan nggak bisa direduksi. Kenapa? Karena total di sebelah baris, itu dia kan 13 ya. Otomatis kalau dia di-nolin, yang sel A itu yang tadinya 8, harus jadi 13. Tapi ketika di total ke bawah, itu kan nggak nyampe 13, tapi cuma 11. Jadi stop di situ, nggak bisa dilanjut lagi reduksinya. Kalau saya nangkepnya seperti itu. Ya, memang seperti itu. Ya, nyobanya memang seperti itu, satu-satu gitu. Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Siapa ini yang nanya? Ibra, Pak. Ibra, ya. Artinya cuma ada dua ekstrim ya, Pak? Dua apa sih namanya peluang ekstrim itu? Oh, 2. Ya kan tadi Ada yang 65, yang saya bacanya dari kiri ke kanan, Pak. 65 6 65 5 11 0 11 2 0 6 yang ya ini 11 ya ini 1. Terus satu lagi balik lagi atas terus tolong. Satu lagi ya yang ini satu lagi. Cuma 2 ini aja ya, Pak. Kedua. Kalau dijadikan 0 memang cuma 2. Ya, tapi kan ada yang lain tadi yang kata Sita tadi. Kalau ininya apa yang atas nih, misalnya yang nolnya ada di yang C, ya kan? Yang C 0 ini. Ya. Ya. Ke atas dikit dari. Nah, ini misalnya, ya. Kalau dia 1 gimana? Kalau dia 2 gimana? Gitu. 3-nya kan tadi udah di atas. Ya. Yang tabel pertama. Kalau 1 gimana? Kalau 2 gimana? Kalau 0 gimana? Ya kan? Nah, sama yang mana 3 gimana? 0 1 2. Ini kurang 1 kayaknya Daris ya. Harusnya 7 dong. Harusnya 7 Daris. Iya, ekstrimnya ada 6. Tambah 1 yang P0, Pak. Oh iya, P0. Iya benar 7, benar. Ya kan? Jadinya 7 kan, benar. P0-nya yang awal, ini awal, kemudian yang ekstrimnya ada 6 karena tadi yang dijelasin sama Sita tadi ya, peluang dasarnya, kemudian kita kurangi 1 2, ya kan, yang C-nya ini. Yang C kita kurangi 1, pindahin ke sebelahnya, pindahin ke D. Ya kan? Nah, otomatis atasnya juga berubah. Atasnya berubah, tapi kita fokus ke C sama ke C-nya dulu ya. Kalau C-nya dikurangi ya kan otomatis yang A, B sama D berubah ya kan. Nah, kemudian dikurangi lagi. Tadi 2 jadi 1. Kurangi lagi jadi 0. Udah nggak bisa lagi kan? Ya nggak? Nah, kemudian kalau yang sebelahnya, sekarang yang D. D juga sama. Kalau misalnya dikurangi 1 jadi 2. Otomatis yang A, B, C berubah. Ya kan? Kemudian D-nya dikurangi lagi. Jadi tadi 2 1. Ya, A, B, C-nya berubah. Ya, tapi kok total kolom sama total barisnya tetap. Ya. Kemudian dikurangi lagi jadi 0. Yang D-nya, A, B, C-nya berubah. Udah, jadi perubahannya itu ada 6 ya, ditambah 1 ini. Ya, apa namanya? Peluang dasarnya gitu. Dari tabel dasarnya ditambahkan itu juga. Sehingga ketika kita jumlahkan dia juga sama dengan 1. 0,99 lah tadi kan ya. 0,99 itu udah similar dengan 1. Kalau di peluang kan nggak ada 1 kan.
Angkanya 0,99 berapa tadi. Ya, paham ya? Insya Allah, Pak. Ya, oke. Tadi siapa namanya? Ibra ya. Oke, sekarang dua 28 ya. 28 siapa ini? Nisa. Nisa Silviana. Iya, sebentar. Pak, izin pindah ke laptop. Soalnya tadi dipasang di laptop kurang lancar jaringannya. Ya. Ini Hanif ada nggak ya? Daris ada 2 ya tadi. Oke. Soalnya ini ada 38 orang, ternyata Daris ada 2 akun masuk ke sini. Udah? Nisa udah? Kamu tentang apa Nisa? Halo Nisa. Nisa. Ujiran ya. Sudah Nisa? Atau saya yang share screen? Share screen. Halo Nisa, apa saya yang share screen? Kamu yang ngomong? Agak susah sinyal, Pak, sana. Dia di mana sih dia? Dia di mana? Di Tuban, Pak. Cuman lokasinya nggak kota, Pak. Oh, Tuban ya. Ya, Tuban memang agak-agak ini di daerah tertentu juga nggak bagus. Saya sering ke Tuban kemarin juga gitu. Azam deket itu rumahnya sama ini. Jauh, Pak. Masih sekitar 30 sampai 35 kilo, Pak. Kamu kemana sih? Surabaya ya? Ke sana lagi? Ya, agak arah ke timur. Ke Surabaya lagi? Ke arah Surabaya kan? Saya Tuban, cuman perbatasan Tuban juga. sama Lamongan, Pak. Oh, kamu dekat Lamongan. Ya, baik. Ya. Halo Nisa, kemana dirimu? Ngilang dia. Enggak, masih ada kok Nisa. Oh, Nisa. Sebentar Pak, ini nggak bisa Saya, dapat share screen. iya maksud saya yang share screen, kamu yang tinggal ngomong gitu aja, gimana? Oh iya, boleh Pak. Saya kan udah menawarkan diri tadi. Jadi nggak kedengaran Pak. Oke. Ini kamu pakai HP. Pakai HP aja, nggak usah pakai laptop. Pindah lagi ke HP. Iya. Kalau misalnya HP lebih ini,
Kamu Tubannya sebelah mana, Nisa? Itu Pak, mana? Jenuh. Semanding Pak, kalau Semanding. Jenuh situ Jenuh, bukan? Dekat Jenuh, bukan? Bukan, Bukan ya, PLTU bukan. lebih ke jauh dari pantai Pak. Oh, jauh dari pantai? Iya. Oh, yang arah ke ini ya. Ya, ke atas itu ya, tahu. Nggak tahu namanya tapi. Yang hutan-hutan itu bukan. Hutan-hutan jati. Hutan-hutan jati. Ya, teman-teman kalau mau pesen apa namanya yang itu tuak itu apa namanya? Sama azam ya. Itu. Apa namanya? Legen. Nah, Kok legen, Pak? iya kan di Tuban banyak kan legen kan? Ya banyak sih, Pak. Cuman kalau yang di pinggir-pinggir jalan itu udah beda, Pak. Oh, udah beda. Oh, udah tidak baik ya. Harus ke pabriknya. Ya. Itu udah memabukkan kalau yang di pinggir-pinggir jalan itu udah terlalu lama itu di situ. Ya siapa tahu Fata pengen nyoba gitu ya. Coba dah. Fata coba tuh. Atau Ibra mau nyoba tuh Ibra juga. Teler ntar. Ya rame-rame ke rumahnya Azam sana. Ya. Nisa udah siap belum? Kalau sudah saya share screen. Sudah Pak. Sudah ya, oke sebentar. Saya share screen. Nisa. Nih kan? Benar Iya, ini? Iya. Oke, sebentar. Ini gedenya mana ya? Oke, wes, Seritao. Jadi di sini saya itu mau meneliti tentang mengecek keacakan perbedaan pola makan mahasiswa saat kuliah offline dan online. Kok sama kayak Azam ya? Azam tadi saya baca juga pola makan deh. Ya, Azam tapi pakai Kolmogorov Smirnov kalau nggak salah. Iya, Pak. Oh iya. Iya, pola makan juga kalau nggak salah ya. Pola makan atau apa? Sarapan, Pak. Porsi. Oh, porsi sarapan ya kalau kamu ya. Iya, Pak. Ya, makan-makan juga soalnya tadi saya lihat. Oke, lanjut. Jadi pendekatan yang dilakukan untuk pola makan itu diberikan pertanyaan berapa kali makan dalam sehari saat kuliah offline dan online. Nah, nantinya kalau banyak makannya saat kuliah offline dan kuliah online itu sama, maka ini pertanyaan ketiga sama keempat kenapa sama? Yang keempat itu tipe Pak, itu seharusnya online yang keempat. Oh, online. Iya. Jadi yang ditanyakan itu berapa kali makan. Nah, tapi nanti yang akan diolah itu kita buat variabel sendiri yang menyatakan pola makan mahasiswa itu sama atau enggak gitu. Dibilang samanya itu dari mana, sama atau tidaknya itu dari mananya? Banyak makannya itu sama atau tidak, Pak? Oh, gitu. Ya. Terus bukannya ini rata-rata ketiga semua? Cenderung ketiga. Ini enggak, makan Pak. nasi atau makan apa? Makan nasi atau makan berat ya, makan berat. Oke, iya. Nasi. Ya. Siapa tahu cemilan juga dibilang makan kan? Ya, terus. Ya. Nah, ini pengumpulan datanya dilakukan selama 10 hari, didapatkan 42 sampel. Nah, alfa yang diambil 5%. Kemudian N1-nya tadi dapat
18, N2-nya 24. Terus karena N2-nya itu lebih dari 24, jadi didekatkan dengan distribusi normal, yaitu dengan Z sama dengan R min mu R per sigma R. Nah, Z-nya ketemu min 0,1823. Kemudian saya pakai kalkulator yang CDF normal itu ketemu 0,4 sekian gitu. Terus karena 2 tutel jadi dikali 2 jadi 0,8554. Karena p-value-nya lebih dari alfa maka gagal tolakan 0. Jadi kejadian perbedaan pola makan saat kuliah offline dan online bersifat acak. Nah, untuk SPSS-nya Enggak, ini beda sama tidaknya itu udah dilihat dari mana ini? itu Pak, banyaknya makan saat offline sama online itu sama atau tidak gitu. Oh, kalau Kalau sama beda 2 berarti kali beda. berarti beda. Ini sama. Oke. Iya. Gitu ya, yes. Offline nggak makan ini Azam ini. Ini Azam nggak makan nih offline nih. 0. Makan, Pak. Ini offline, offline-nya 0 nih. Oh, Titik iya ini. itu kemarin itu ada kesalahan itu di situ Pak. Itu kan awalnya itu dari file Excel-nya itu kan harusnya kan itu lebih dari 3. Nah, pas di SPSS-nya itu kayak ke convert jadi angka numerik gitu Pak. Jadi dia hilang yang lebih dari 3 itu. Enggak, ini loh yang offline-nya ini loh, bukan yang lebih dari 3, yang offline-nya nih. Iya, Azam. itu yang offline itu jawabannya Azam itu seharusnya lebih dari 3 Pak. Oh, harusnya lebih dari 3. Zam, banyak Iya. banget Zam. Makannya Zam. Apa-apa, Pak, bersyukur, Pak. Ya. Tapi tubuhnya gitu-gitu aja ya. Oke, Pak. Ya. Oke, lanjut. Nah, dilakukan analisis pakai tools analyze, non-parametric test, test. Didapatkan p-value lebih dari alfa juga. Jadi keputusannya sama. Z-nya sama nggak ini Z-nya? Z-nya sama nggak dengan ini? Z-nya beda Pak kalau sama yang SPSS, tapi sama yang R sama. Ini sama R sama? Enggak, Oh. yang manual sama R itu sama, tapi yang sama SPSS itu beda. Okay. Tapi saya lihat-lihat itu N1, N2-nya udah betul gitu. Udah lanjut. Iya. Udah. Oke. Jadi run testnya tadi kan ada 3. Jadi pakai min, median, atau modus itu p-value-nya tetap sama 0,982. Ini pakai apa yang ini? Pakai min, pakai rata-rata Pak. Oh, ini median atas, ini min, ini modus. Oke. Apakah R? Kalau pakai R itu harus install package dulu, run test, terus soalnya pakai ini apa? Didefinisikan dulu ini variabel beda itu numerik gitu. Ya. Iya. Terus didapatkan statistik Z-nya sama p-value-nya sama kayak perhitungan manual yang sebelumnya. Jadi keputusannya juga sama, p-value lebih dari 0, gagal tolakan 0. 0,85 juga ya, sama ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Temennya? Pas? Oke, pas. Nisa, kamu ulang tahunnya tanggal berapa? Tanggal 5, Pak. Tanggal 5, ayo tanggal 5 siapa? Arina. Ya, Arina. Tanggal 5. Iya, Pak. Oke.
Ya, Arina terakhir ya ini ya. Mana Arina? Sebentar, Pak. Oke. Arina rumahnya di Tuban juga? Di Bangkalan, Jawa Timur, Pak. Oh, Bangkalan, Jawa Timur. Agak ke sana lagi ya berarti ya. Nyebrang dia. Nyebrang laut kan ya? Iya. Oke, ini apa nih? Mengikuti kegiatan seminar sebelum dan Iya. Jadi penelitian saya tentang analisis perbedaan minat mahasiswa untuk mengikuti kegiatan seminar sebelum dan semasa pandemi COVID-19. seminar apa ini? Sebentar, seminar apa ini? Seminar secara umum, Pak, semuanya. Oh, oke. Ya, wes. Jadi karena kegiatan seminarnya itu online dan biasanya juga banyak yang gratis, biasanya itu syarat untuk mengikutinya itu untuk dengan menyebar info itu lewat sosial media. Nah, karena banyak info-info yang tersebar itu, saya pengen tahu apakah memang ada perbedaan minat mahasiswa untuk mengikuti kegiatan seminar tersebut sebelum dan semasa pandemi COVID-19. Jadi tujuan penelitiannya itu untuk menganalisis perbedaan tersebut. Datanya dikumpulkan melalui survei tanggal 23 September sampai 30 September. Target populasi dan unit sampingnya itu mahasiswa Indonesia tahun 2020-2021. Karena sulit untuk mendapatkan kerangka sampel, jadi teknik sampling yang digunakan adalah non-probability. Halo Arina. Arina. Where are you? Ya, Arina out deh dia. Bentar, kita tunggu ya Arina ya. Wah, Arina lama. Pak, kata Arin katanya di sana mati listrik. Oh, mati listrik. Ya, jadi wifi-nya katanya. Oke, mati juga ya. Ya wes, diganti. Arina tadi nomor 5 ya. Nomor 5. Kalikan 3 deh. 15 siapa? Iza. Iza mati juga. Mati juga. Mati listrik maksudnya. Hidup Pak. Hidup, Alhamdulillah oke. masih hidup Pak. Ya, oke, siap. Ayo lanjut. Nggak usah Oke. teriak-teriak, kamu soalnya di kafe tuh. Ya, kalau teriak-teriak nanti orang pada datang semua kirain jualan apa gitu kan. Ya, Za, silakan Za. Oke, saya coba buka filenya dulu ya Pak. Kamu udah beli minumannya belum di situ? Beli Udah, dulu, Pak, ntar diusir lagi kompas lagi ini. Soalnya kodenya nggak dikasih kalau nggak. Nah, iya, makanya kalau nggak beli dulu kan nggak enak kan. Udah jadi member, Pak. Oh, udah jadi member. Bulanan ya bayarnya ya. Oke, lanjut ya, mana Za? Ini dibuka Pak.
Ini Sofi memang nggak datang nih, si Hanif nih. Saya coba share screen ya, Pak. Iya, silahkan. Jadi saya di sini Digedein. oh gitu. Ininya ditutup, yang sebelah kanan anotasinya ditutup. Oh, iya. Annotation-nya ditutup aja. Ada tulisan annotation itu loh. Nah, gedein lagi. Karena, nah udah. Ya, sama kayak Azam ya ini ya. Berarti kalau mau garuk seminar 1 sampel. Ya, Pak. Jadi saya mendapatkan uji Kolmogorov-Smirnov 1 sampel. Jadi uji Kolmogorov-Smirnov ini untuk membandingkan data observasi dengan distribusi yang diketahui dan menentukan apakah data tersebut memiliki distribusi yang sama. Jadi pengujian ini sebenarnya pengujian non parametrik sehingga tidak mengasumsikan distribusi dasar tertentu. Ya, pengujian ini biasanya digunakan untuk pengujian normalitas untuk melihat apakah sebuah data sampel itu berdistribusi normal atau tidak. Ya, jadi hipotesi nol dari uji KS ini adalah distribusi dari populasi yang diobservasi adalah sama dengan distribusi pembandingnya. Nah, distribusi pembandingnya ini nggak selalu distribusi normal, bisa Poisson juga, bisa binomial juga. Kemudian asumsinya sampel adalah sampel acak. Terus distribusi teoritis harus ditentukan sepenuhnya. Maksudnya jika distribusi pembandingnya ini apakah dia menggunakan parameter. Nah, jika menggunakan parameter diharapkan parameternya itu udah diketahui gitu. Tapi masalahnya kalau kita pakai data sampel kita nggak akan mengetahui parameter dari populasinya. Jadi sebenarnya ini nggak cocok untuk data yang parameter populasinya itu diestimasi dari sampelnya sendiri. Sebenarnya nggak cocok. Jadi cocok untuk yang distribusi pembandingnya itu parameter yang udah diketahui gitu. Oke, kemudian distribusi teoritis diasumsikan itu kontinu. Kemudian distribusi sampel diasumsikan diasumsikan independen nih, maksudnya sepertinya tipe nih Pak. Nah, kemudian prosedurnya kita lanjutkan saja, nanti hitung uji statistik ujinya, uji D, kemudian nilai kritis dibandingkan dengan tabel KS. Nah, kemudian menghitung statistik ujinya menggunakan rumus ini. Mungkin ada perbedaan antara yang di PPT sama yang saya ambil ini, karena yang saya lihat prosedurnya itu menggunakan rumus yang ini Pak. Soalnya dia juga menampilkan rumus yang D sama dengan FYI min SX kalau nggak salah, SY. Nah itu ternyata rumus yang ini yang dipakai untuk uji kenormalan Pak. Nah sumbernya bisa dilihat di sini. Yang ini untuk kenormalan? Ya Pak, untuk kenormalan. Sesuai sama yang tujuan analisis yang ingin saya lakukan. Sesuai, Pak. Oke, berikut adalah tabelnya. Kita langsung saja. Kemudian permasalahan yang saya angkat itu adalah mengenai jadi salah satu kekhawatiran yang timbul akibat dilaksanakan perkuliahan jarak jauh itu adalah penurunan produktivitas, Pak, tingkat produktivitas dari mahasiswa. Tapi sebenarnya kekhawatiran ini belum tentu benar, maksudnya belum tentu apakah benar seperti itu di lapangan. Maka saya mencoba untuk melakukan survei untuk menjawab apakah ada perubahan produktivitas mahasiswa Politeknik Statistika tingkat 3 tahun ajaran 2020-2021 sebelum dan di saat perkuliahan jarak jauh. Nah, maksudnya kalau dia sebelum tahun ajaran 2020-2021 berarti mahasiswanya tingkat 2 ya. Pas yang ditanya adalah mahasiswa tingkat 3 pada 2020-2021. Kemudian berikut respons kuesionernya. Jadi saya menanyakan tingkat dari mahasiswanya tingkat berapa. Kemudian sebenarnya kemarin tuh ada tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tapi karena tingkat 3 yang paling banyak mengisi, jadi saya persempit populasinya menjadi tingkat 3 saja. Kemudian ada juga Sebentar Riza.
Iya, Pak. Tadi produktivitas kamu ngukurnya dari mana? Oh ya. Nah, ini sebenarnya saya lupa mencantumkan di dalam laporan. Jadi definisi produktivitas itu ada di sini, Pak. Saya coba buka filenya dulu. Ada di penjelasan kuesionernya. Saya coba buka dulu ya, Pak. Kirim juga? Iya, Pak. Dikirim juga, udah dikirim juga di dalam file. Di dalam bentuk kuesionernya. Di dalam kuesioner. Enggak, yang dimaksud produktivitas itu diambil dari mana, Mas? Sebentar, Pak. Jadi untuk yang dimaksud produktivitas itu, jadi definisi produktif yang saya pakai dalam survei ini adalah yang dipandang sebagai sifat dari seseorang yang terus menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, baik dalam bentuk yang bisa dilihat secara fisik, entah itu tulisan, desain, atau yang lainnya, ataupun yang bentuknya non-fisik, yaitu seperti belajar, meningkatkan keahlian, atau mengerjakan tugas, dan lain-lainnya. Kemudian saya perjelas di sini sesuatu yang bukan disebut produktif. Jadi misalnya kayak scrolling IG, itu menonton film, ataupun hal lain bersifat hiburan murni, tanpa adanya niat untuk belajar atau dijadikan bahan dalam menghasilkan manfaat. Tidak termasuk dalam makna produktif pada survei ini, gitu, Pak. Jadi kalau misalnya contoh lainnya kayak mengerjakan sesuatu yang diamanahkan itu termasuk produktif di dalam survei ini. Dan itu saya cantumkan di kuesionernya supaya responden memahami apa yang disebut produktif itu. Kemudian saya balikan lagi ke tadi. Nah, kemudian ini 10 dari 42 jawaban responden yang saya kumpulkan. Ya, ternyata ada yang naik, ada yang turun juga, Pak, produktivitasnya. Seperti yang ini, yang awalnya produktivitasnya 5, yaitu sebelum PJJ-nya. Kemudian menjadi 10, karena kayak tidak terlalu terikat jadwal. Jadi dia bisa belajar lebih banyak hal gitu, karena jadwalnya tidak murni kayak sesi 1 masuk jam 7.30, karena mungkin masih menunggu waktu dulu atau kayak gimana gitu, Pak. Jadi masih bisa belajar hal yang lain sesuai keinginan pelajarnya gitu. Kemudian ada juga yang turun pastinya seperti ini, karena itu siapa tuh sayang data ya, laki-laki kemudian di rumah bikin males. Jadi saya sengaja memang tidak mengumpulkan gitu, Pak, mengumpulkan nama supaya teman-teman tuh bisa menjawab sejujur-jujurnya gitu, Pak, untuk alasan ini. Jadi ada yang di rumah bikin males gitu, Pak. Ada yang nggak ada kawan, ada yang nggak ada kawan. Nah itu, Pak. Jadi 1 malah tingkat itu ranknya. Jadi oh ya, saya lupa menjelaskan kalau ada variabel rank sebelum PJJ. Ini maksudnya produktivitasnya itu dari 1 sampai 10. Kalau 1 itu sangat tidak produktif, kalau 10 itu sangat-sangat produktif. Nah, ya mungkin ada beberapa teman ya yang produktivitasnya udah lumayan rendah di tingkat 3, kemudian menjadi 1 dengan adanya PJJ ini. Nggak ada kawan, mungkin teman-teman itu yang menjadi semangat dia untuk lebih produktif, Pak. Data berarti dari 2 kelas ini dong ya, SD 1 sama SD 2 ini dong ya? Ya mungkin sama. Ayo siapa ini? Oke, ke bawah. Kemudian juga ada yang meningkat ya, karena ya. Kemudian ada juga yang meningkat produktivitasnya karena ada kewajiban yang mungkin bertambah gitu ya, entah itu amanah organisasi ataupun tugas-tugas seperti responsi gitu, Pak. Karena sebelumnya kalau absensi itu enggak menggunakan cuma masih di jari, bukan mengerjakan tugas. Sedangkan kalau mengerjakan tugas ini termasuk dalam definisi produktif tadi, Pak. Ceritanya. Oke, kemudian saya melakukan uji kenormalan. Sebenarnya uji kenormalan yang saya lakukan ini tidak mampu untuk menjawab pertanyaan yang saya ajukan untuk survei ini, Pak. Jadi ada uji-uji selanjutnya lagi. Jadi uji kenormalan ini supaya untuk melihat kenormalannya apakah lebih cocok untuk menggunakan uji parametrik ataupun non parametrik. Jadi saya coba uji kenormalan dulu. N-nya berapa ini N-nya? N-nya, Pak. N-nya 42, Pak. 42. Ya, saya coba uji kenormalan dulu. Untuk uji Kolmogorov Smirnovnya kita bisa mengakses di SPSS itu dengan memilih analyze.
kemudian non-parametric test, kemudian legacy dialog, kemudian ada pilihan satu sampel KS. Kemudian karena kita pengen menguji kenormalan, kita coba centang di bagian kotak yang normal itu. Kemudian tinggal jalankan tesnya. Nah, untuk H0-nya data berdistribusi normal, kemudian untuk alternatifnya data tidak berdistribusi normal. Nah, ternyata dilihat dari sini, uji statistik yang didapat itu adalah sebesar 0,218. Ini D-nya, Pak. Nah, ternyata p-value-nya itu jauh di bawah alfa. Ini mendekati 0. Jadi kesimpulannya bahwa distribusinya tidak berdistribusi normal. Datanya tidak berdistribusi normal untuk rank sebelum PJJ. Kemudian untuk rank saat PJJ pun dia di bawah sedikit lebih kecil dari 0,05 ya. Alfa yang saya gunakan itu adalah 0,05. Dari sini juga disimpulkan bahwa distribusinya tidak normal gitu untuk rank saat PJJ. Tapi kalau dicek dari sini ada tanda C ya. C itu maksudnya ada pengaturan, ada koreksi signifikansi dari uji Lilly Force. Jadi sebenarnya p-value-nya ini bercampur dengan tabel menggunakan tabel dari Lilly Force gitu untuk mendapatkan p-value-nya. Nah, saya lanjutkan. Jadi kesimpulannya adalah data rank sebelum PJJ dan rank saat PJJ itu tidak distribusi normal. Kemudian saya lakukan perhitungan dengan R. Saya menggunakan fungsi ini ks.test. Kemudian masukkan nama variabelnya, kemudian p-norm untuk argumen keduanya, kemudian main-nya menggunakan rata-rata dari variabel, kemudian standar deviasinya menggunakan standar deviasi dari datanya langsung dari sampelnya. Nah, ini sebenarnya tidak tepat karena untuk uji KS Kolmogorov-Smirnov ini kita nggak boleh mendefinisikan parameternya itu berdasarkan sampel. Soalnya yang saya baca-baca itu akan membuat p-value-nya menjadi tidak akurat gitu, Pak. Jadi saya coba tetap lakukan ini sebagai arahan tugas saja sebenarnya. Kemudian saya juga membuat perbandingan menggunakan Lilly Force, Pak. Nah, untuk perbandingan menggunakan Lilly Force ternyata ini jauh lebih kecil, mendekati 0. 10 pangkat minus 0,5 gitu. Nah, kalau yang di atas? Nah, kalau yang di atas ini malah terima H0-nya, Pak. Nah, ya ini, karena apa itu? Karena tadi karena rata-rata yang kita gunakan itu berdasar dari mengestimasi dari sampel yang diambil. Kalau nggak ada itu nggak bisa jalan. Kalau nggak ada sama saya. Karena syarat penggunaan Kolmogorov-Smirnov ini distribusi pembandingnya itu harus didefinisikan secara lengkap. Didefinisikan itu maksudnya parameternya harus kita tentukan langsung, bukan dari data gitu. Bukan dari data. Seperti itu, Pak. Oke, ya. Kalau dari sini kita dapat p-value-nya itu 0,3927 ya. Ini berbeda kesimpulannya dengan SPSS. Nah, ini dikarenakan ya tadi itu karena diestimasi dari sampel parameternya. Kemudian sebenarnya yang lebih cocok untuk uji seperti ini adalah uji Lilly Force. Nah, kalau uji Lilly Force dapat p-value-nya lebih akurat gitu. Nah, untuk ini p-value-nya untuk ranking sebelum PJJ itu mendekati 0 sampai 10 pangkat minus 5 gitu. Nah, ini sesuai sama yang di SPSS karena kalau yang di SPSS tadi kan 0,000 sekian ya. Nah, itu sepertinya karena pembulatan. Nah, kemudian untuk rank saat PJJ, nah ini sama dengan yang di SPSS. Karena kalau yang di SPSS tadi itu 0,041. Nah, kalau yang ini 0,0406, lebih mendekati. Ya, ini sama. Lilly Force untuk Kolmogorov memang Lilly Force itu ya Kolmogorov juga. Ya, sebenarnya yang di atas itu juga sama dengan SPSS yang ini 2,74 ini. Enggak, bukan yang ini juga sama, dia sebenarnya kan dia juga enggak signifikan ya yang benar yang ini nih Lilly Force untuk Kolmogorov-Smirnov ini. Ya, Pak. Oke, kemudian lanjut ke SPSS. Ya. Saya coba lanjutkan ya, Pak. Kemudian untuk perhitungan manual,
Ya ini kita coba yang variabel rank sebelum PJJ dan seperti ini. Jadi ceritanya kayak diurutin dulu 1, 2, 3 sampai semua 42. Kemudian nilai dari variabelnya itu kita harus diurutkan dulu untuk yang uji kenormalan ini. Nah, kemudian kita hitung FYI-nya. FYI ini adalah distribusi kumulatif dengan distribusi kumulatif dari pembandingnya, tapi menggunakan parameter dari variabelnya, yaitu YI. Menggunakan nilai YI itu dari variabelnya. Jadi kalau kita lihat rumusnya seperti ini untuk Excel-nya. Ya ini kita menggunakan distribusi normal. Dengan Y adalah nilai dari variabelnya, min adalah rata-rata yang ingin dipakai, SD adalah standar deviasi, kemudian kumulatif, ya ini adalah nilai true, bentuk logikalnya, argumen logikalnya, true atau false. Jadi kalau misalnya dia true, maka kita akan mencari kumulatif. Ini sesuai sama tujuan kita, karena kita pengen mencari distribusi kumulatif dari teoritisnya. Nah, seperti itu. Kemudian dari sini kita hitung yang ada 2 jenis, ya ini untuk selisih dengan, ya ini sebenarnya FYI dikurang I dikurang 1 per banyak data 42. Nah sebenarnya ada nggak kelihatan gara-gara ini didapatkan sampai ke bawah, kemudian ini ada langsung selisihnya. Nah kemudian dicari selisih yang terbesar. Ada 2 jenis selisih, yang ini kalau dari kolom ini yang terbesar ada 0,138, kemudian kalau dari kolom yang sebelahnya terbesarnya adalah 0,092, dan dari situ dicari lagi terbesarnya yaitu 0,138, dan ini sesuai sama yang di SPSS dan di R. Oke. Karena nilai D-nya sama, maka interpretasinya juga sama untuk yang SPSS dan yang manual ini. Kemudian ya, oke. Kemudian yang untuk menjawab permasalahan, sebenarnya uji kenormalan ini tujuannya cuma untuk mengecek apakah rank tadi, kedua rank tadi itu diisi normal atau tidak. Sebenarnya bukan untuk menjawab pertanyaannya. Ini bagian untuk menjawab pertanyaan. Untuk menjawab permasalahan ini, apakah ada perubahan produktivitas mahasiswa Politeknik Statistika STS tingkat 3 tahun ajaran 2020-2021 sebelum dan di saat perkuliahan jarak jauh. Nah, kita diperlukan suatu uji komparatif untuk data yang berpasangan. Karena data tidak berdistribusi normal, maka untuk melihat apakah ada perbedaan produktivitas atau tidak, kita akan menggunakan uji Wilcoxon, sampel berpasangan. Nah, dari situ ternyata didapat p-value-nya sebesar 0,1547. Maka ini terima H0, gagal tolak H0. Nah, jadi belum cukup bukti untuk mengatakan bahwa ada perbedaan produktivitas antara mahasiswa yang sebelum PJJ dan sesudah PJJ. Karena memang kita lihat lihat beberapa 10 sampel tadi ya, itu ada yang naik, ada yang turun juga produktivitasnya. Jadi nggak bisa kita buat asumsi keseluruhan bahwa mahasiswa itu produktivitasnya bakal turun. Tapi itu tidak menjamin juga, karena yang saya lakukan ini sebenarnya pengambilan sampelnya itu non probability. Jadi teman-teman yang ingin mengisi aja yang mengisi gitu ceritanya, Pak. Oke. Kesimpulan yang tadi, artinya dengan tingkat kepercayaan 95% belum cukup bukti untuk menyatakan ada perbedaan rata-rata dan juga perbedaan median dari, saya mencoba membandingkan dengan t-test nih Pak. Soalnya untuk uji t-test ini masih mungkin dilakukan. Soalnya hal ini dimungkinkan karena ada central limit theorem yang berlaku untuk ukuran sampel besar. Nah, saya coba bandingkan, ternyata p-value-nya sekitar 0,2076. Kalau yang tadi Wilcoxon 0,15. Iya, 0,15. Jadi kesimpulannya sama. Kalau angkanya masih ada perbedaan. Kesimpulannya sama, bahwa belum cukup bukti dengan tingkat kepercayaan 95% belum cukup bukti untuk menyatakan ada perbedaan rata-rata dan juga perbedaan median dari rank produktivitas mahasiswa tingkat 3 Politeknik Statistika STS tahun ajaran 2020-2021 sebelum dan di saat PJJ. Kemudian sekian Pak. Oke. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Jadi si Iza ini Kolmogorov Smirnovnya itu untuk yang normalitas ya.
Jadi agak sedikit berbeda. Ya, memang yang saya ini materi Kolmogorov-Smirnov untuk normalitas ini ada di Medstat 2 sebenarnya, bukan di non parametrik gitu. Ya. Yang di non parametrik ya kemarin ya mungkin si yang F dikurangi S ya kemarin ya, Fn dikurangi Sn kemarin ya, kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Yang pengurangan juga, kita juga cari D-nya juga itu. Memang hampir sama, tetapi berbeda di rumusnya ini, sehingga dia memang ya beda gitu. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Pas? Oke, pas. Kalau pas kita cukupkan ya. Di stop dulu. Oke, saya stop. Ya, tadi ada 4 orang yang presentasi. Waktunya sudah 1,5 jam. Ya, kalau saya lanjutkan nanti takutnya jadi nggak keburu semua. Ya, bagus. Ya, hasil dari tugasnya. Ya, harapan saya kalian bisa memahami ya. Kalau misalnya kita ketemu data yang tidak diketahui populasinya, ya kita bisa pakai non parametrik, ya. Pakai pendekatan non parametrik, ya. Jadi tergantung dari tujuan kita untuk apa. Kalau dan kita lihat sampelnya juga. Kalau misalnya sampelnya ada 2 sampel atau 2 populasi, ya udah, ya kita bisa pakai metode yang 2 populasi. Kalaupun 1 populasi saja, tujuan kita untuk melihat bagaimana ininya, ya kita pakai yang 1 populasi. Ya. Kalau binomial seperti apa ya? Jadi macam-macam. Ya, kita sudah mulai banyak nih ya, ada 12 uji. Nah, nanti ketambahan lagi 12 uji ya setelah UTS, itu ketambahan lagi ujinya ya. Nah, untuk UTS nanti saya nggak tahu soalnya berapa karena belum saya bikin ya. Belum saya bikin. Mudah-mudahan sih nggak banyak soalnya. Saya pengennya sih ABCD ya kan, pilihan ganda. Ya, biar saya juga nyaman, tapi repot sedikit di awal bikin soalnya, ya. Tapi nyaman di belakangnya, tinggal koreksinya gampang gitu. Ya, tapi kalau ABCD nanti soalnya cuma 10, ya wes itu nanti 1 poin salah ya sudah salah gitu. Nah, tapi enggak lah, mungkin esai ya, mungkin esai soalnya nggak banyak, paling 3 atau enggak 4 soal lah ya. Paling banyak 5 lah, karena gampang-gampang ya, gampang-gampang. Nah, untuk tabelnya mungkin nanti juga akan saya sediakan atau enggak nanti ada di kalian download, saya suruh download di mana gitu ya. Ya, intinya itu ya. Untuk tugas bikin Instagramnya, postingan Instagramnya ya nanti hari Senin sebelum jam 7.30 dikirim ke saya, si Fatah yang ngirim ya. Nanti sama yang dikirim itu file gambar ya, file gambar dikasih urutan gambar 1, 2, 3 mana yang diposting pertama ya. Kemudian captionnya yang di bawah itu, deskripsi yang di bawah itu dengan mencantumkan Instagram kalian, nanti kreditnya ke kalian juga, saya infokan kreditnya ke Instagram kalian. Tapi yang kalau nggak punya akun Instagram ya sudah, nggak masalah. Ya, itu kan kelompok kan ya, untuk yang Instagram ini ya.
Nah, jadi nanti 3-3-nya atau 4-4-nya kalau 4 orang ya. Nah, di berapa sih 3 orang ya? Kalau 12 ya, iya kan? 3 orang ya berarti ya, 3 orang. Ada yang 4 orang ya? Ya, kalau yang 4 orang ya berarti nanti Instagramnya apa-apa saja. Kalaupun cuma 3 ya sudah, berarti yang satu nggak punya Instagram, nggak masalah ya. Nah itu. Di postingannya, di gambarnya jangan ada kelompok, nama kelompok, kelas dan lain sebagainya, jangan ada lah ya. Nanti takutnya ini apaan gitu ya. Nggak usah. Jadi ya postingan biasa aja yang ada template-nya, tapi nggak ada kelas, nggak ada kelompok, nggak ada macam-macam, nggak ada STIS. Ya. Tapi nanti kreditnya ke kalian. Oke. Saya rasa itu saja. Ya. Ini nanti saya nilai juga. Ini mah. Bentar. Ya. Ini nanti saya nilai ya, nilai dari apa tugas yang ini tadi ya, untuk tambahan di UTS ya. Defaultnya 80 ya, defaultnya 80 berarti si Hanif ya nggak ada nilainya ya, si Hanif nggak ada nilainya, biarin aja ya, dia nggak ada nilai tugas sama nilai tambahan UTS-nya ini. Jadi nanti saya tambahkan untuk nilai UTS. Ya. Yang penting sudah dikasih tahu kan ya, Fatah sudah ngasih tahu ke Hanifnya bahwa pengumpulan dari ini dan lain sebagainya, dan dia nggak ini ya. Aduh sebentar ya, ini anak saya lagi. Ya, saya akhiri untuk sesi kali ini.